Halo, selamat siang rekan-rekan Atrivi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini saya akan bahas masalah properti ya. Udah lama nggak bahas properti. Beberapa hari ini yang dibahas penipuan terus karena emang lagi marak-maraknya penipuan gitu. Jadi kita akan bahas masalah properti. Oke. Saya mau cerita sedikit nih rekan-rekan ya. Jadi kemarin itu saya nganter customer gitu, dan kejadian ini sebenarnya udah banyak terjadi gitu, udah sering terjadi. Cuman saya ingin berbagi ke teman-teman sehingga jika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini, teman-teman udah nggak canggung lagi, nggak bingung lagi. Jadi saya kemarin itu mengantar customer gitu, kemudian ada yang ketemu sama yang jual gitu. Nah, masalahnya yang jual ini adalah orang yang masih zaman dulu gitu, orang tua gitu ya. Jadi yang jual ini masih berprinsip kalau jual beli itu ya suratnya dikasih, duitnya dikasih gitu. Jadi kayak kita kalau beli mobil. Jadi kalau kamu tertarik sama rumah saya, maka sini bawa uang, terus aku bawa surat, kita tuker-tukeran, terus saya akan pindah gitu. Jadi pola berpikirnya itu seperti itu. Nah, tapi kan nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita jual beli rumah itu kan nggak bisa orang bawa surat, kita bawa uang, kemudian dituker langsung pergi kayak orang jual beli mobil, kan nggak bisa seperti itu gitu. Nah, aturannya kan kalau kita mau beli rumah atau kalau kita mau jual rumah itu kan sertifikat harus dicek dulu di notaris, dicek ke BPN, kemudian baru bisa ditransaksikan. Kira-kira kan seperti itu. Sebelum transaksi pun sudah harus membayar pajak dan lain-lain. Ya, detailnya seperti apa di sini di channel ini udah banyak sekali pembahasannya ya, baik rumah yang pembeliannya secara cash ataupun rumah yang pembeliannya secara KPR, bahkan rumah yang oper kredit pun di channel ini sudah banyak kita bahas. Nah, kita kembali ke cerita itu tadi. Jadi yang punya ini ngotot, pokoknya kalau mau beli rumahku, kamu datang bawa uang, akan kasih suratku, aku akan pindah. Nah, itu kan ya repot kan itu. Kalau teman-teman menghadapi suasana seperti ini, teman-teman nggak usah bingung gitu, tantang aja yang jual itu. Bapak silakan. Jadi sama kalau ketemu sama penjual yang seperti ini ya sama, yang tak lakukan triknya selalu sama gitu. Jadi penjual ini tak suruh ke notaris seluruh Surabaya. Jadi karena kejadiannya di Surabaya itu, bapak silakan ke notaris seluruh Surabaya, tanya satu-satu apakah cara transaksinya itu seperti itu gitu. Jadi tak terangkan lagi. Jadi kalau transaksi rumah itu surat harus dicek sama notaris, kemudian bayar pajak-pajak, kemudian baru bisa balik nama. Nah, selama proses itu pembeli harus ngasih DP ke penjual kan gitu kan ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi pembeli ngasih DP ke penjual, kemudian surat dikasih ke notaris untuk diceking, untuk dibayar pajak, kemudian baru terjadi transaksi dan pelunasan kan alurnya biasanya seperti itu. Nah, kalau si orang tua ini nggak mau, pokoknya ya kayak jual beli mobil itu, tak kasih suratnya, kamu kasih uang, ya udah kemudian aku pindah, rumah kamu tempati gitu. Akhirnya gitu deh. Coba deh Bapak tanya di seluruh notaris Surabaya atau Indonesia udah Mas. Bapak tanya prosesnya jual beli rumah itu seperti apa gitu kan gitu. Nah, akhirnya selang beberapa hari yang jual ini hubungin saya lagi gitu. Oh iya, ternyata bener ya prosesnya seperti itu gitu. Ternyata emang harus dicek gitu. Tapi saya tuh menjamin kok surat saya itu asli. Jadi pembeli nggak usah khawatir. Jadi ngapain sih kita harus ke notaris segala kan gitu. Ya tak jawab lagi bahwa legalitasnya untuk jual beli rumah itu emang aturannya harus seperti itu gitu. Kalau Bapak masih ragu-ragu ya silakan tanya ke seluruh notaris yang ada gitu, prosesnya seperti apa gitu. Jadi kita kalau menghadapi orang yang seperti itu nggak usah pinter-pinteran, ayal-ayalan, kita kasih kesempatan aja dia untuk tanya ke notaris-notaris yang ada. Toh jawabannya kan pasti sama gitu. Jadi kalau kita mau beli rumah ketemu penjual yang seperti ini, itu tipsnya ya. Silakan tanya aja ke seluruh notaris, mau di Surabaya, seluruh Indonesia notaris aturannya kan sama gitu. Jadi seperti itu. Kemudian beliaunya akhirnya mau menuruti atau mau mengikuti mekanisme kita gitu. Jadi akhirnya ya sudah gitu. Akhirnya transaksi pun berjalan normal. Nah, tema ini saya angkat karena ternyata di luaran sana itu masih banyak sekali orang yang mau jual rumah, tetapi mereka itu tidak tahu prosesnya jual rumah itu seperti apa gitu ya. Mungkin karena baru pertama kali mereka menjual rumah, atau mungkin karena rasa ketakutan ketemu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya nanti mafia pertanahan atau misalnya apa, sehingga banyak sekali orang-orang yang
seperti itu gitu loh, merasa curiga gitu, dan merasa kalau ada yang merasa curiga gitu, ada yang merasa kalau jual beli rumah itu ya sudah surat dikasih, kemudian dia pindah, kita nempati gitu. Padahal kan nggak seperti itu legalitas rumahnya, harus ke notaris, balik nama, bayar pajak dan lain-lainnya. Ya ikuti di channel ini, banyak sekali video tentang jual beli rumah, baik rumah cash, rumah second, rumah baru, rumah second, KPR, non KPR, bahkan over kredit. Ikuti channel ini terus. Jadi itu pengalaman saya yang sedikit menggelitik ya rekan-rekan ya. Jadi baik teman-teman yang mau jual rumah ataupun teman-teman yang mau beli rumah, bahwasanya teman-teman harus banyak belajar, banyak membaca bahwa mekanisme jual beli rumah ini agak beda dengan mekanisme kalau kita jual beli barang seperti biasanya. Kita jual motor, kita jual mobil, tinggal kasih motornya, tinggal kasih BPKB-nya, udah selesai, nanti balik nama nggak perlu kita lagi. Kalau rumah nggak bisa seperti itu gitu. Selama belum balik nama, ya rumah masih menjadi hak yang berada di sertifikat yang namanya tercantum di sertifikat itu gitu. Agar rumah menjadi legal hak kita harus balik nama. Nah, syarat balik namanya ada banyak sekali gitu. Diikuti channel ini ya. Jadi nanti ada checking sertifikat, nanti ada keluar nomor induk bidang, nanti harus ada bayar pajak, nanti harus ngumpulin PBB dan lain-lain. Syarat-syarat itu harus terpenuhi dulu, baru transaksi akad jual beli bisa dilaksanakan. Itu pun akan beda perkara jika ternyata objeknya ternyata objek waris gitu, aturannya sendiri. Ikuti channel ini terus, sudah saya bahas juga tentang objek waris. Jadi beli rumah itu nggak bisa serta merta tinggal kasih surat aja. Kalau kita jual mobil, yang punya udah meninggal, tinggal kita balik nama tanpa yang punya hadir bisa. Kalau rumah nggak bisa. Kalau yang tertera di sertifikat itu udah meninggal, katakanlah, yo ahli warisnya harus datang gitu. Jadi agak sedikit berbeda emang jual beli properti ini. Ya mungkin sharingnya itu aja biar teman-teman menambah wawasan. Ikuti channel ini terus, mudah-mudahan kita semakin teredukasi tentang penipuan yang semakin marak, kita nggak tertipu lagi tentang properti, tentang komputer ya, bahkan tentang penjualan COD. Ikuti channel ini terus, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.